Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah, taufik Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang sangat cerah ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Tabaraka Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat Jumat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita semua pasti menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua. Dari pagi sampai sore kita berusaha untuk menggapai rezeki Allah. Kita terus meminta kepada Allah. Di samping kita berdoa dan meminta, kita juga terus berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal dan thayyibah kepada kita semua. Namun yang perlu diingat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa urusan rezeki itulah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan rezeki kepada hamba yang dikehendaki olehnya. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 38, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki olehnya bighairi hisabin, tanpa batas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu adalah urusan Allah. Rezeki itu adalah perkara yang gaib, yang tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, perkara rezeki itu bukan semata-mata hanya untuk berupa harta kekayaan, bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, bukan hanya berkaitan dengan harta kekayaan yang kita miliki, bukan hanya itu saja. Tapi perkara rezeki itu maknanya luas. Kita dimudahkan untuk beramal soleh, itu adalah rezeki dari Allah. Kita diberikan kekhusyuan dalam beribadah, itu adalah rezeki dari Allah. Sebagaimana kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ketika seorang hamba dimudahkan untuk beramal soleh, lalu diberikan kekhusyuan dalam ibadah, itu adalah rezeki yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, begitu juga dalam urusan istiqomah, itu adalah rezeki dari Allah. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala membawakan athar dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, yaitu Imam Hasan Al-Basri selalu berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah ala ta'atik. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka farzuqna, anugerahkanlah, berikan rezeki kepada kami berupa keistiqomahan, yaitu dimudahkan dan diberikan keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah. Ini juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta adalah rezeki, diberikan anak adalah rezeki, serta dimudahkan segala urusan, itu juga adalah rezeki. Sehingga rezeki itu adalah maknanya luas. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka apa penghalang dari rezeki seorang hamba? Tidak ada satupun penghalang ataupun yang menghalangi rezeki kita
kecuali karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yamna'u rizqa 'abdihi bima'siyatillah." Sesungguhnya Allah pasti akan menghalangi rezeki seorang hamba disebabkan karena kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia bermaksiat kepada Allah, semakin disempitkan rezekinya. Semakin banyak dia bermaksiat, melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, maka semakin sulit baginya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Jalannya, satu-satunya jalan untuk mendapatkan rezeki adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq di penghujung ayat kedua, di awal ayat ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya terhadap urusan-urusannya, terhadap kesulitan-kesulitan yang saat ini dia sering hadapi. Maka jalani, maka kunci adalah bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Di samping itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar senantiasa beristighfar kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10 membawakan athar dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ada 4 orang yang menanyakan tentang permasalahan mereka yang berbeda-beda. Orang pertama bertanya tentang musim panas, musim kemarau, sehingga semua tanaman-tanaman mereka pada mati, termasuk hewan peternakan mereka pada mati semua. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Aktiru minal istighfar." Perbanyaklah oleh kalian beristighfar kepada Allah. Orang yang kedua menanyakan tentang rezeki, harta, rezekinya tersendat, maka beliau mengatakan, "Aktir minal istighfar." Perbanyaklah olehmu beristighfar kepada Allah. Orang yang ketiga menanyakan tentang anak, sudah lama mereka menikah tapi tidak dikaruniai anak, belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Aktir minal istighfar." Perbanyaklah olehmu beristighfar kepada Allah. Yang terakhir menanyakan tentang tanaman-tanaman yang pada layu, pada mati. Maka beliau juga mengatakan, "Aktir minal istighfar." Perbanyaklah olehmu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan firman Allah di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kalian. Di ayat ke-11, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Dengan kalian beristighfar kepada Allah, Allah akan memperbanyak harta kekayaan kalian. Wa banin, dengan kalian beristighfar, Allah akan memperbanyak anak kepada kalian semua. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Dengan kalian beristighfar kepada Allah juga, Allah akan menyuburkan tanaman-tanaman kalian semua. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kuncinya adalah hendaknya kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah serta banyak-banyak mengucapkan istighfar. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memudahkan urusan kita dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara kalimat istighfar yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, ya ayuhan nas istubu ila Allahi wastaghfiruh fa inni atubu ila Allahi wastaghfiruh fi yawmi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Jamaah kaum muslimin akan disimpulkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum bahwa istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka ucapkanlah kalimat ini minimal 70 kali sampai 100 kali, bahkan boleh lebih dari 100 kali sebanyak mungkin. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan Allah akan memudahkan segala urusan kita. Mari kita menundukkan jiwa kita, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمورنا إندونيسيا. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان